Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa berkumpul di taman surga, yaitu majelis ilmu, yang mana ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan kita berada di bulan Zulhijjah, di awal-awal bulan Zulhijjah. Maka ini sebagai pengingat bagi kita semua, 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah hari terbaik di dunia. Hari yang dimana amal ibadah paling dicintai oleh Allah, paling suci di sisi Allah, bahkan paling besar pahalanya di sisi Allah. Kita bisa jadi mengerjakan ibadah yang sama di hari-hari ini dengan hari-hari di luar 10 hari awal bulan Zulhijjah, tetapi balasannya berbeda. Karena keistimewaan waktu itu menentukan balasan yang akan didapatkan. Kemudian kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di musim-musim ibadah. Dan di antara ibadah yang sangat besar adalah menuntut ilmu seperti saat ini. Maka luruskan niat, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan sebaik-baiknya balasan. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk semangat belajar agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang bergegas menuju masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan, dan ilmu agama adalah kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Terjadi dua proses, belajar dan mengajar. Mengajarkan kebaikan, mempelajari kebaikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falahu kahajril hajj," maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji dengan pahala haji yang sempurna. Maka mungkin kita belum bisa sebagaimana sebagian besar kaum muslimin, mereka sekarang sudah mulai bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan rukun Islam, tetapi kita sangat memungkinkan untuk mendapatkan pahala seperti pahala haji dengan amal ibadah yang lainnya, diantaranya adalah duduk-duduk seperti ini di dalam majelis-majelis ilmu. Maka semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembelajaran kita di dalam pembahasan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus karya Al-Ustaz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai kepada bab yang ketiga. Setelah bab pertama kita menyebutkan tentang makna dan definisi daripada tazkiyatun nufus. Kemudian di bab yang kedua kita menjelaskan tentang kaidah-kaidah bagaimana seseorang bisa merealisasikan tazkiyatun nufus. Bagi antum yang
tidak bisa hadir di pertemuan-pertemuan kemarin, maka kajiannya lengkap ada di YouTube, antum bisa simak. Dan insyaallah pada hari ini kita lanjutkan pembahasan bab yang ketiga. Bab yang ketiga dikatakan di sini adalah keadaan hati dan macam-macam hati. Kita membahas tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, membersihkan jiwa. Maka kita telah sampaikan bahwasanya inti daripada jiwa seseorang itu terletak dalam hatinya. Kalau hati seseorang itu baik, maka baik semuanya. Apabila hati seseorang itu buruk, maka buruk semuanya. Maka inti daripada jiwa manusia, kebaikan ataupun keburukan itu terletak pada hati. Maka kita mempelajari keadaan hati yang ada pada diri manusia dan juga macam-macamnya, agar kita paham kita berada di posisi yang mana, agar kita mengerti hati kita berada di fase yang mana, agar bisa kita bersikap, kemudian kita menentukan langkah apa yang bisa kita ambil agar kita bisa merealisasikan tazkiyatun nufus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati bagi segenap anggota tubuh ini seperti raja. Ya, hati bagi segenap anggota tubuh itu ibaratkan sebuah raja. Kalau rajanya baik, maka baik semuanya. Kita bisa lihat kalau sebuah negeri dipimpin oleh sebuah raja yang baik, yang memerintahkan kepada kebaikan, maka rakyatnya akan menjadi baik. Dan tatkala sebuah negeri dipimpin oleh raja yang buruk, yang tamak, yang rakus, yang bengis, yang memerintahkan para prajuritnya untuk perbuatan yang buruk, maka buruk semuanya. Maka kita bisa melihat di sini hati dalam tubuh manusia ibaratkan raja tersebut. Kalau hati kita senantiasa dalam kebaikan, merupakan hati-hati yang bersih, hati-hati yang selamat, maka hati tersebut akan memerintahkan kepada perkara yang baik. Tapi alangkah malangnya kalau ternyata kita memiliki hati yang sakit, atau yang lebih parah adalah hati yang mati, atau bisa kita maknakan dengan hati yang rusak, maka tidak lain dan tidak bukan akan memerintahkan kita kepada keburukan. Sebagaimana kita paham daripada hakikat jiwa manusia, hawa nafsu itu lebih cenderung memerintahkan manusia kepada keburukan. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu." Halaman 39 bagi yang punya bukunya. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, kata Nabi SAW. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah, kata Nabi SAW, segumpal daging tersebut adalah hati. Ya, maka dari itu para jemaah sekalian, kita perlu mengenal keadaan hati dan macam-macam hati. Hati adalah raja, karenanya setelah iblis mengetahui bahwa hati adalah sandaran setiap manusia, maka ia pun berusaha untuk membisik hati kepada jalan-jalan kejelekan, kemudian menawannya dengan beragam bentuk syahwat, syubhat dan yang lainnya, supaya hamba tersebut berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini iblis mengetahui bahwasanya manusia itu bersandar kepada hatinya. Ya, menjadi inti adalah hatinya. Maka di antara kiat-kiat iblis adalah meniupkan bisikan-bisikan tipu daya muslihat, agar dengannya manusia terperdaya dan akhirnya berpaling dari jalan kebenaran. Kemudian kita masuk kepada pembahasan macam-macam hati. Para ulama membagi hati menjadi 3 macam. Para ulama membagi hati menjadi 3 macam. Ada hati yang sehat, kemudian ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Ada 3 ya. Secara umum kita ketahui yang pertama ada hati yang sehat.
Kemudian yang kedua ada hati yang mati. Kemudian yang ketiga ada hati yang sakit. Insyaallah kita akan bahas satu persatu dan tentunya tidak akan bisa selesai satu pertemuan karena kita hanya berdurasi sekitar 30 menit kurang lebih. Yang pertama adalah hati yang sehat. Bagaimana seseorang dikatakan memiliki hati yang sehat? Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Ya, hati yang sehat adalah hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Selamat dari apa? Selamat dari syubhat yang bertentangan dengan kabar atau wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sebutkan ya, sumber dari segala pokok keburukan itu kembali kepada dua perkara, syahwat dan syubhat. Itu secara umum, walaupun nanti syahwat banyak cabang-cabangnya. Kemudian syahwat, syubhat banyak cabang-cabangnya, syahwat juga banyak cabang-cabangnya. Tapi secara umum semua keburukan kembali kepada dua perkara tersebut. Maka hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syahwat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syubhat. Itu dia hati yang sehat. Oleh karenanya orang yang hatinya selamat akan selalu mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah dengan ikhlas. Nah, ini dia cirinya. Orang yang memiliki hati yang selamat, maka dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Kemudian tidak juga terjangkit penyakit riya. Kalau sudah ikhlas berarti beribadah kepada Allah tidak riya. Apa itu riya? Ingin dilihat, ingin diakui, juga tidak sum'ah, ingin didengar dan sebagainya. Serta dia di dalam beribadah kepada Allah mengikuti sunnah Nabi SAW. Ciri orang yang memiliki hati yang selamat, yang pertama, dia memiliki hati yang kalau beribadah kepada Allah niatnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah berharap hanya apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi jangan sampai kemakan seperti sebagian orang mengatakan, kalau kamu masih berharap, kamu tuh nggak ikhlas ibadah. Kita katakan tidak. Dikatakan seseorang itu tidak ikhlas kalau dia berharap kepada selain Allah. Tapi kalau dia mengerjakan ibadah tapi dia berharap ganjaran dari Allah, dialah orang yang ikhlas. Karena kita sudah paham ya, di antara ketentuan rukun ibadah itu harus terkumpul 3 perkara. Yang pertama ada al-mahabbah, yaitu cinta. Kemudian ada ar-raja, rasa harap, dan al-khauf, rasa takut. Bagaimana mungkin seorang beribadah kemudian dilarang untuk berharap? Bukankah Allah telah menjanjikan sesuatu agar kita berharap, kita termotivasi? Maka tetap dikatakan ikhlas. Orang yang beribadah kemudian dia penuh dengan rasa harap, tapi harapan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia tidak ikhlas? Tatkala dia berharap kepada selain Allah. Contohnya berharap dunia. Seseorang yang beribadah menjadi baik karena ingin menikahi seseorang wanita. Maka kata Nabi SAW, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dia hanya mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Atau seseorang yang ibadah karena ingin mendapatkan dunia. Misalnya dia ingin bekerja, ternyata tempat kerjanya mewajibkan sholat, maka dia sholat dengan ketentuan untuk bisa kerja tersebut. Itu awalnya niatnya seperti itu. Kalau dia tidak rubah, maka dia hanya mendapatkan dunianya saja. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau dia rubah niatnya dia rubah hanya kepada Allah, maka jadilah itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian yang kedua, harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang hatinya selamat, dia itu beribadah di atas cahaya ilmu. Dia itu beribadah di atas tuntunan Nabi SAW. Hadirkan di benak antum, hadirkan di hadapan mata antum, asal daripada ibadah itu haram. Gak boleh seseorang itu ibadah sampai dia mendapati contoh, sampai dia mendapati dalil yang mendukung ibadah tersebut baru dia kerjakan. Ya, jangan cari larangannya. Kalau cari larangannya gak bakal dapat. Saya mau sholat subuh 4 rakaat. Kenapa?
Salat sunnahnya aja 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya mau 4 rakaat. Wih, kita larang dia kan? Nggak boleh. Apa katanya? Emang ada larangannya? Nggak bakal dapat larangannya sampai tegak hari kiamat. Kalau ibadah jangan tanya larangan, ada nggak contohnya? Ternyata yang dicontohkan Nabi SAW berapa rakaat? 2. Tapi kalau urusan dunia, hukum asalnya adalah mubah, boleh. Berarti kalau hukum asalnya boleh, yang dicari larangannya. Saya hari ini mau makan tempe. Jangan disalahkan. Emang Nabi SAW pernah mencontohkan makan tempe? Ini kebalik ini. Emang ada contohnya? Nggak boleh makan tempe. Kalau urusan dunia kita katakan ada nggak larangannya? Oh ternyata nggak ada larangannya makan tempe, maka boleh makan tempe. Ya, coba kita lihat. Makan daging babi, daging anjing. Ada larangannya. Maka itulah urusan dunia. Jangan sampai kebalik ya. Urusan dunia asalnya boleh. Tanya ada gak larangannya. Hukum ibadah berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, hukum asalnya adalah haram. Sampai ada gak contohnya, ada gak dalilnya. Maka ibadah kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah dan dia memiliki hati yang selamat, maka ibadahnya dibangun di atas keikhlasan. Dan ibadahnya dibangun di atas ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan itulah para ulama katakan syarat diterimanya amal ibadah. Syarat diterimanya amal ibadah 2 itu, ikhlas dan juga ittiba. Tapi kalau orang-orang kafir, bagaimana mereka? Syaratnya ada berapa? Syaratnya ditambah 1. Harus beriman dulu kepada Allah, harus bersyahadat, harus masuk Islam terlebih dahulu. Setelah masuk Islam, baru dia berlaku 2 ketentuan tadi, beribadah ikhlas dan sesuai dengan contoh. Sehingga kalau ada orang kafir yang dia beribadah seperti yang dilakukan kaum muslimin, tapi dia nggak beriman kepada Allah, maka sia-sia. Maka sia-sia. Ingat ya, kalau orang mukmin yang lahir dalam keadaan Islam, maka syaratnya 2 untuk diterima amal ibadahnya oleh Allah. Tapi kalau orang-orang kafir, maka ditambah 1, dia harus masuk Islam. Maka antum jangan terperdaya dengan orang-orang kafir di hari ini yang terkenal mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Terus antum katakan lebih baik dia walaupun kafir tapi baik daripada ini muslim tapi buruk. Enggak. Justru dengan modal dia beriman kepada Allah, itu modal yang sangat besar. Ya, tidak sebanding dengan kejahatan, kedurhakaan orang-orang yang mendustakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Hati yang baik dan selamat adalah hati yang akan diterima oleh Allah. Ingat, di hari kiamat Allah tidak menerima hati kecuali hati yang selamat, hati yang sehat yang sudah kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat harta tidak lagi bermanfaat. Harta antum tidak bisa memberikan manfaat kecuali yang antum letakkan di jalan Allah. Harta antum sebanyak apapun itu antum tinggalkan, antum tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali antum letakkan di jalan-jalan kebaikan. Tapi kalau hanya sekedar saldo yang tertinggal, kemudian antum meninggalkannya, maka itu sebanyak apapun saldo antum tidak bisa memberikan manfaat kepada antum. Anak-anak pun juga demikian. Anak-anak tidak akan bisa memberikan manfaat kepada antum kecuali anak-anak yang antum didik dengan pendidikan yang baik, sehingga menjadi anak yang saleh dan saleha. Tapi kalau hanya yang penting banyak anak tapi tidak diurusi, maka takutnya itu menjadi hujjah, itu menjadi tuntutan bumerang bagi kita, tidak bisa memberikan manfaat, bahkan lebih parah bisa menjadi mudarat bagi kita. Tapi pada intinya hari kiamat kelak harta secara umum, anak-anak tidak bisa memberikan manfaat kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Sekarang kita akan sebutkan definisi yang disebutkan oleh beberapa para ulama. Apa itu hati yang selamat? Yang pertama, ya, disebutkan ada beberapa definisi yang diberikan para ulama tentang hati yang selamat. Di antaranya yang pertama, apa maksud dari hati selamat yang Allah sebutkan di ayat ini? Yang pertama yaitu hati yang beriman kepada Allah dan hari kiamat.
Jadi dia beriman kepada Allah, dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, yang mana kedua-duanya merupakan di antara rukun iman. Kemudian yang kedua, di antara makna hati yang selamat adalah yaitu hati yang bersaksi bahwa tidak ada ilah, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ya, berarti siapa yang memiliki hati selamat, siapa orang yang mendapatkan predikat memiliki hati yang selamat adalah mereka yang meninggal di atas tauhid. Mereka meninggal di atas keimanan. Mereka meninggal dengan keyakinan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Maka antum, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai antum memiliki keyakinan sampai hari ini semua agama sama. Jangan sampai antum memiliki keyakinan semua agama benar. Bagaimana mungkin antum menyamakan Allah dengan patung-patung yang mereka sembah? Bagaimana mungkin antum menyamakan Allah dengan hewan-hewan yang mereka tuhankan? Maka hilangkan syubhat tersebut dan yakinilah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Yang tidak benar banyak, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didukung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui, mengimani bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, melainkan dia pasti akan masuk surga. Maka ingat, tauhid ini sesuatu yang paling mahal pada diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kalian meninggal dunia kecuali di atas Islam, kecuali di atas tauhid, kecuali di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu dia makna yang kedua. Makna yang ketiga, hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kesyirikan. Ini luar biasa. Kesyirikan adalah kejahatan yang paling besar. Makanya saya katakan tadi, antum jangan sampai salah mandang, mengidolakan orang kafir atas kebaikan yang mereka tutup, atas kebaikan mereka yang menutupi kekafiran mereka, sehingga antum mengatakan mereka lebih baik daripada kaum muslimin. Memang manusia nggak ada yang sempurna. Peringai orang tuh ada aja buruknya. Tetapi antum mengatakan orang kafir gara-gara masalah peringai lebih baik daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, antum melakukan kesalahan yang besar. Karena kejahatan, tidak ada kejahatan yang paling besar kecuali syirik. Makanya telah kita bahas, tidak ada perintah yang paling agung kecuali tauhid, dan tidak ada larangan yang paling besar kecuali syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh melakukan kesyirikan. Tidak boleh melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian orang yang melakukan kesyirikan, maka keislamannya batal. Kemudian terhapus amal ibadahnya. Bayangkan, dalam Islam ini yang dinilai ini penutup. Ini yang berat. Kalau yang dinilai itu permulaan, kita semua bisa memulai dengan baik. Tapi yang dinilai itu penutup. Maka antum bagaimanapun antum di dalam kehidupan ini, jaga tauhid antum, jauhi kesyirikan. Barang siapa yang hidup, taruhlah dia hidup 50 tahun, 48 tahun dia di atas Islam, di atas keimanan, di atas tauhid, di atas fitrah yang lurus. Kemudian di akhir hayat 2 tahun sisa usianya dia kufur kepada Allah, dia melakukan kesyirikan, maka yang dinilai adalah penutupnya. Nabi SAW mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu dilihat dari penutupnya. Bahkan jangankan kita ya, kita ini keimanannya gak ada apa-apanya nih. Kita ini keimanannya gak ada apa-apanya, ibadahnya juga gak ada apa-apanya. Nabi SAW manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa, kekasih Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk.
Engkau wahai Muhammad, kalau engkau menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, hilang, hangus semua amal ibadahmu. Kalau Nabi Muhammad SAW saja demikian, lantas bagaimana dengan kita? Kemudian lebih parahnya lagi, na'udzubillah min dzalik, orang yang meninggal di atas kesyirikan akbar dan dia tidak bertaubat, diharamkan masuk surga. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semua dosa selain kesyirikan itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Semua dosa dibawa kesyirikan itu kembali kepada kehendak Allah. Allah ingin ampuni atau tidak, dan Allah Maha bijaksana. Tapi kalau dosa kesyirikan yang pelakunya meninggal tidak sempat bertaubat, meninggal di atas kesyirikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirik. Artinya apa? Yang meninggal di atas kesyirikan Allah tidak ampuni. Bahkan disebutkan juga wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah ke neraka. Harrama alaihil jannah, diharamkan surga. Kalau sudah diharamkan surga, enggak ada lain, di neraka sudah itu. Jadi kita punya keyakinan semua umat Islam, kalau antum ditanya apakah semua umat Islam masuk surga, antum harus yakin iya. Tapi kalau antum ditanya apakah semua umat Islam langsung masuk surga, kita jawab tidak. Karena di sana ada orang-orang ahli tauhid yang melakukan dosa, dosanya tidak diampuni. Terus bagaimana dia akan dibersihkan sesuai dengan kadar dosanya, tapi dengan keimanannya, tauhidnya itu karcis masuk surga. Dia akan dibersihkan, dicuci sesuai dengan kadar dosanya, tapi tempat akhirnya adalah surga. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, dia telah melenyapkan karcisnya untuk masuk ke dalam surga. Maka dia sama seperti orang-orang kafir, nasibnya berada di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kemudian dia antara makna yang lain yang keempat, hati yang selamat, yaitu hati yang selamat dari bid'ah dan tenang di atas sunnah. Ya, antum harus meniti sunnah Nabi SAW. Allah itu maha baik. Allah memerintahkan kita untuk ibadah, dan Allah utus orang untuk mengajari kita bagaimana ibadah tersebut. Nabi SAW. Ya, jangan antum merasa antum gak butuh petunjuk. Kita aja jalan butuh Google Maps. Ya, antum beli handphone, ada buku cadangannya tuh, ada buku panduannya tuh. Apalagi kehidupan ini ada panduannya. Siapa yang membawa panduan tersebut? Nabi SAW. Wa khairal hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Maka hati yang selamat adalah hati yang selamat dari perbuatan bid'ah dan tenang, tegak di atas sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan, gigit dia dengan gigi geraham kalian, pegang sunnah erat-erat. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-iktisaru fi sunnah ahsan minal ijtihadi fil bid'ah. Antum biasa-biasa saja, kemudian tidak berlebihan, tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada antum menyiksa diri, mati-matian, susah-susahan, tapi antum di atas kebid'ahan. Ya, di atas sunnah, maka itulah sumber kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, di antara makna hati yang selamat, yaitu hatinya orang-orang mukmin, hatinya orang-orang yang beriman. Karena hati orang kafir dan hati orang munafik itu adalah hati yang mati, yang sakit. Sebagaimana kita katakan pada pertemuan kemarin, ya, bahwasanya sumber kehidupan itu berporos pada hati. Allah mengatakan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hidup di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang sudah mati, ibaratkan mayat yang berjalan di permukaan bumi. Maka kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah berikan kita hati yang selamat, ya. Hati yang bagaimana? Hati yang beriman kepada Allah, hati yang beriman dengan rukun-rukun iman, hati yang tegak di atas tauhid, hati yang selamat dari kesyirikan,
hati yang selamat dari bid'ah dan tegak di atas sunnah, kemudian hati yang senantiasa beriman hingga kita meninggal dunia dan menjauhi kekufuran, menjauhi kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hati yang selamat sehingga kita termasuk di antara golongan yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya yang selamat adalah mereka yang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Demikian jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, ada benar dari Allah, ada kesalahan dari saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Saya ingatkan kembali, hari ini adalah hari terbaik buat ibadah. Ya, apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun di hari-hari ini, karena tidak ada amal ibadah yang paling besar pahalanya, paling suci, paling dicintai oleh Allah kecuali ibadah yang dikerjakan di hari-hari ini, di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bahkan para sahabat mengatakan, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Apakah tidak mampu mendandingi amal ibadah yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah? Maka Nabi mengatakan tidak mampu sekalipun jihad, kecuali satu kasus orang yang berjihad dengan jiwanya. Tetapi nggak cukup sampai situ, dia juga bawa seluruh hartanya. Tidak cukup sampai situ, dia meninggal di medan perang, mati syahid, hartanya habis digunakan buat perang, dia pulang tinggal nama, baru bisa menandingi keutamaan ibadah yang dikerjakan di hari-hari ini, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Semoga Allah berikan kita taufik untuk ibadah, dan semoga Allah terima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.